Oke, selamat datang di Literat Official. Ya, saat ini kita bertemu lagi dan pada hari ini saya akan membahas seputar politik. Nah, seperti diketahui bahwasanya sangat hangat ya memang tentang kasus Edi Prabowo. Ya, seperti yang sudah banyak orang ketahui bahwasanya Menteri KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Edi Prabowo telah tertangkap kasus korupsi ya, kasus suap tentang budidaya benih lobster. Nah, dalam jabatannya memang Edi Prabowo juga sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra. Di sini saya akan bahas seputar permasalahan yang sekarang sedang terjadi maraknya kasus korupsi di Indonesia. Dalam pembahasan berita kali ini yang menariknya adalah ketika Edi Prabowo itu tertangkap, akan tetapi jejak dari terdakwa tersangka kasus suap dari Harun Masiku masih saja tetap menghilang. Kita sebagai masyarakat tentunya akan keheran-heranan di mana jejak daripada para koruptor tersebut masih belum diketemukan. Di sini pembahasan politik akan berlangsung dan saya akan mengambil beberapa informasi dari berita terkini dan terpercaya. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang saya akan membacakan berita terkait Edi Prabowo. Di sini saya akan membacakan dari CNN Indonesia. Kronologi kasus Edi Prabowo, awalnya SK berakhir di KPK. Oke. Ini memang dari judulnya kita akan bertanya-tanya tentang SK itu seperti apa. Nah, sini dilansir dari Jakarta CNN Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut kasus Kementerian Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo bermula dari pembukaan keran ekspor benih lobster alias benur yang sebelumnya dilarang dan berujung pada suap. Oke. Nah, jadi untuk terkait judul tadi tentang SK itu si Edi Prabowo itu memberikan suatu izin dalam ekspor benih lobster. Nah, Wakil Ketua KKP Nawawi Pomolango menyebut kasus ini berawal saat Edi menerbitkan surat keputusan atau SK nomor 53 garing Kepmen KP garing 2020 tentang tim uji tuntas due diligence perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Nah, ini dia. Jadi SK itu merupakan hasil dari suap daripada Edi Prabowo itu. Nah, di sini Edi yang juga menjabat wakil ketua umum Partai Gerindra itu kemudian menunjuk Andrew dan Safri sebagai ketua dan wakil ketua pelaksana tim uji tuntas.
Ini kata Nawawi, salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur. Jadi benur itu benih lobster ya. Membacakan konstruksi perkara ini Rabu 25 November malam. Pada awal Oktober 2020, Direktur PT DPP Suharjito bertemu dengan Safri di lantai 16 gedung KKP terkait perizinan ekspor lobster. Jadi memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Cargo atau ACK dengan biaya angkut sebesar Rp1.800 per ekor yang merupakan kesepakatan antara Amirul Mukminin dengan Andrew dan Siswadi, ujarnya. Jadi pengiriman ekspor benih lobster tersebut memakai jasa dari PT Aero Citra Cargo. Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar 731 juta. Oke. Ya, cukup banyak sekali ya. Usai mentransfer sejumlah uang, PT DPP atas arahan Edi melalui tim uji tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster atau benur. Perusahaan ini kemudian melakukan 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK. Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari Amri dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan nomine dari pihak Edi serta Yudi Surya Atmaja. Jadi memang dari perusahaan PT DPP dan PT ACK sedang dalam proses penyelidikan dari KPK ya, karena juga itu ada sangkut pautnya terhadap kasus yang menjerat Edi Prabowo saat ini. Oke, atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total 9,8 miliar rupiah. Angka yang sangat besar, apalagi di masa pandemi sekarang ini ya, tutur Nawawi. Pada 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Fakih, staf istri Menteri KKP, sebesar 3,4 miliar. Uang itu diperuntukkan bagi keperluan Edi, istrinya Lis Rosita Dewi, Safri dan Andrea. Banyak sekali, baik keluarga ataupun staf ataupun orang-orang di sekelilingnya yang mungkin korupsinya bisa mencapai puluhan miliar. Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh Edi dan Liz di Honolulu, Amerika Serikat,
di tanggal 21 sampai 23 November 2020 sekitar 750 juta diantaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi, dan LV itu Louis Vuitton, baju Old Navy tentang Nawawi ya. Ia menuturkan Edi kembali menerima uang sebesar. Oke, kita lanjut. Selain itu, Safri dan Andreau pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar 436 juta dari Ainul Fakih, kata Nawawi, yang merupakan mantan hakim tindak pidana korupsi atau tipikor. Jadi memang sudah beberapa bulan yang lalu memang bisa ditarik dugaan bahwasanya memang sudah lama dalam kompromi suap dan korupsi terkait ekspor benih lobster ini ya. Oke, pada 21 sampai 23 November itu pula pihak KPK menerima informasi mengenai penerimaan uang oleh penyelenggara negara. Bentuknya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan penyelenggara negara itu untuk pembelian sejumlah barang mewah di luar negeri. Ya, rakyatnya beli makan saja susah, ini malah beli barang mewah di luar negeri lagi ya. Aduh. Pada 24 November 2020, tim KPK bergerak dan membagi menjadi beberapa tim di area Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi untuk menindaklanjuti adanya informasi tersebut. Pukul 00.30 WIB, tim KPK mengamankan 17 orang dan membawa mereka ke gedung Wiwarna KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil tangkap tangan atau OTT ya biasanya tersebut ditemukan ATM atas nama AF Ainul Fakih, tas LV Louis Vuitton, jam Jacob & Co, tas koper Tumi, dan tas koper Louis Vuitton pungkas Nawawi. Selain penerimaan uang pada 5 November, KPK juga mengendus Edi menerima uang 100.000 US dollar dari Suharjito melalui dua staf susnya itu. Usai penangkapan itu, Nawawi menyebut pihaknya kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara sebelum batas waktu 24 jam. KPK, kata dia, menyimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. KPK menetapkan 7 orang tersangka sebagai penerima. Ada EP, SAF, APM, SWD, AF, AM sebagai pemberi SCT ya. Ini nama-nama yang nama inisial ya, yang sudah tadi disebutkan. 6 tersangka penerima suap
disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sedangkan pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 sebagainya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 junto pasal 6 ayat 1 KUHP. Oke. Dua tersangka yaitu Andrew Pribadi Misata dan Amirul Mukminin masih belum berhasil ditangkap KPK. Nawawi mengultimatum keduanya untuk menyerahkan diri. KPK mengimbau kepada dua tersangka yaitu APM dan AM untuk dapat segera menyerahkan diri ke KPK, tegas Nawawi. Nah, ngomong-ngomong nih tentang dua tersangka lagi yang belum ditemukan itu terkait Andrew Misata dan Amirul Mukminin ini, kita malah jadi teringat dengan kasus Harun Masiku. Ya, memang kasus Harun Masiku ini kan sebenarnya juga kasus suap ya, kasus suap tentang KPU. Nah, di sini juga apakah ada keterkaitan politik antara partai rezim dan partai oposisi? Apakah keduanya akan kembali memanas? Ya, kita akan tunggu waktunya. Di sini saya akan membahas beberapa hal terkait berita Harun Masiku yang mungkin disentil terus-terusan dari baik media ataupun dari kader Partai Gerindra yang juga tidak terima karena memang sudah 5 bulan lamanya atau 3-5 bulan belum ketemu juga itu si Harun Masiku. Nah, oke, saya akan membacakan berita terkait Harun Masiku. Tetap saksikan ya. Nah, terkait berita tentang Harun Masiku, saya akan mengulas beritanya di tribunkaltim.co. Saya akan bacakan. Terjawab, mengapa Harun Masiku tak tertangkap? Febri Diansyah bocorkan di sela kasus Edi Prabowo. Oke. Nah, untuk Febri Diansyah ini memang sebagai juru bicara KPK. Tribunkaltim.co. Terjawab, mengapa Harun Masiku tak tertangkap? Febri Diansyah bocorkan di sela kasus Edi Prabowo. Aksi KPK menangkap Menteri KKP Edi Prabowo menuai apresiasi dari berbagai pihak. Meski demikian, kinerja KPK dalam penangkapan Harun Masiku juga turut disorot di sela prestasi pengungkapan kasus ekspor benih lobster tersebut. Trending terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Edi Prabowo. Mencuatnya nama Harun Masiku bermula antara lain disampaikan politisi Gerindra Fadly Zon. Setelah penetapan tersangka tengah malam ini, EP mundur dari partai dan Menteri KKP. Langkah bijak, apresiasi kerja @KPK RI. Semoga bisa juga temukan Harun Masiku yang masih hilang seperti ditelan bumi.
tulis Fadlizon dalam akun Twitternya. Ya, ini juga merupakan suatu bentuk sindiran sekaligus kritik ya, seperti ini. Tercatat ia membagikan 3 berita tentang wawancara dirinya soal RP dan Harun Masiku. KPK tangkap Edi Prabowo. Fadlizon, semoga bisa temukan Harun Masiku, ujar Fadlizon. Selain Fadlizon, politisi PKS juga mengucapkan selamat kepada KPK, plus pertanyakan soal Harun Masiku. Ya, berarti memang masih menjadi perbincangan hangat ya terkait Harun Masiku ini. Harapan rakyat untuk berantas korupsi penting jadi penyemangat untuk tangkap atau selesaikan PR-PR buron korupsi kelas ikan paus. Jumlah kerugian negara maupun perhatian publik seperti kasus Honggowe Rp 37 triliun, Syamsul NS, Harun Masiku dan lain-lain. Tulis Haji Nur Wahid. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Edi Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan ekspor benih lobster Rabu malam 25 November 2020. Edi pun menyatakan mundur sebagai Menteri dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Langkah tersebut mendapat dukungan dari rekan sepantainya, Fadlizon. Melalui cuitan di Twitternya usai penetapan tersangka, Fadli menyatakan, setelah penetapan tersangka tengah malam ini, EP mundur dari partai dan Menteri Kelautan dan Perikanan, langkah bijak, tulis Fadlizon. Sebagai penerima suap, Edi dan rekan-rekannya disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 ayat 1. Tak cukup sampai di situ, Fadlizon pun mengapresiasi KPK dalam OTT yang kemudian menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Tapi OTT KPK kali ini dinilainya harus segera ditindaklanjuti dengan memburu para buronan lain yang sampai sekarang belum ditemukan. Apresiasi kerja KPK RI Republik Indonesia. Semoga bisa juga temukan Harun Masiku yang masih hilang seperti ditelan bumi tuturnya. Harun Masiku adalah politisi PDIP yang diduga melakukan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Semenjak ditetapkan oleh KPK 17 Januari 2020, keberadaannya tak diketahui. Kasus Harun Masiku jadi PR besar KPK yang sering ditagih oleh masyarakat dan politisi. Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah pun ikut menanggapi soal Harun Masiku. Kerja KPK kemarin memunculkan harapan sekaligus pertanyaan tentang Harun Masiku. Saya kira hal ini wajar. Apapun tone pertanyaan tersebut, tinggal KPK buktikan serius mencari, bukan asal-asalan ya. Jadi memang penangkapan dari Edi Prabowo ini juga menimbulkan berbagai macam pertanyaan ya, terutama di kasus-kasus yang lebih besar daripada kasus Edi Prabowo. Dan saya kira mungkin sudah saatnya tim yang berhasil menangkap Nur Hadi dan kawan-kawan dan OTT KKP dilibatkan, ungkap Febri melalui akun Twitternya @Febri Diansyah.
Dulu sempat ada polemik penggantian tim penyidik yang OTT Harun Masiku. Bahkan salah satu penyidik KPK, Kompol Rosa, yang turun ke lapangan sempat dikembalikan ke Polri. Sayangnya, Dewan Pengawas tidak bisa bertindak untuk evaluasi proses pengembalian saat itu, tulis Febri Diansyah lagi. Saya cukup yakin Harun Masiku bisa ditemukan jika ditangani tim yang tepat dan dukungan yang cukup di internal KPK. Saya percaya dengan beberapa teman-teman yang masih bekerja sungguh-sungguh di dalam KPK. Dulu sempat ada polemik penggantian tim penyidik yang OTT Harun Masiku. Tapi ya, sudah cukup lama juga. Lemahnya wibawa dari ketua ini tentu dalam konsep kepemimpinan KPK kolektif, kolegal, tapi simbolnya di pimpinan KPK, kata Saur saat dihubungi Jumat 13 November 2020. Jadi menurut Saur ini ada masalah dari kepemimpinan di instansi KPK ini. Ada dua pertanyaan yang menggantung di publik soal Harun Masiku selama ini. Saur memisahkan dua kemungkinan. Apakah memang Harun Masiku pandai bersembunyi atau justru ada yang melindungi ex-politikus PDIP tersebut? Bahwa dia diduga lari ke PT IKA, yang mana itu simbol dari kepolisian. Penegakan hukum yang mestinya bersinergi dengan KPK sebagai pengawas dalam konteks penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di ranah korupsi. Tapi yang terjadi justru rivalitas selanjutnya. Namun dalam rivalitas tersebut, Saur menilai justru KPK yang terlihat lemah, padahal KPK hadir karena dua lembaga hukum, yakni kepolisian dan kejaksaan, saat itu minim kepercayaan dari masyarakat. Jadi memang terkait dengan lemahnya KPK menurut masyarakat, itu juga ada lemahnya terkait institusi kepolisian dan kejaksaan. Dan dugaan saya bukan karena Harun Masiku pintar bersembunyi, bukan tidak mungkin ada yang melindungi, tapi karena dia tidak takut kepada pimpinan KPK. Oke, cukup berani juga ya. Mereka bisa bermain-main dan akhirnya belum tertangkap sampai saat ini, papar Saur Siagian. Dirinya pun meminta Firly fokus memburu Harun Masiku ketimbang melakukan hal-hal yang bersifat seremonial. Ini menjadi penting menurut Saur karena permasalahan Firly sebelum menjadi ketua KPK adalah dugaan pelanggaran etik saat bertemu ex-gubernur NTB Zainul Majdi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jangan sampai dia, dalam kurung Firly, ini dikontrol oleh partai. Ini penting gitu loh. Setidaknya dia dalam 300 hari ini fokus menangkap. Jangan komentar-komentar yang lain, tutur Saur. Karena memang kalau KPK ini sudah ikut campur ke dalam ranah politik, tentunya pasti akan berbeda dalam kasus pengungkapan permasalahan, baik itu kasus korupsi, kasus nepotisme ataupun kasus suap ya, karena akan ya seperti berat sebelah. Oke, sampai di sini dulu pembacaan berita mengulas tentang Edi Prabowo sekaligus Harun Masiku, karena memang kedua
tokoh tersangka tersebut merupakan ex kader dari partai besar di Indonesia ini ya, yang satunya Gerindra, yang satunya PDIP. Jadi memang masih menjadi pembahasan yang sangat hangat. Terlebih sindiran-sindiran dan tulisan terus dilontarkan antar kedua partai tersebut yang mungkin merasa tidak terima ya. Sekaligus ini juga menjadi pembelajaran bagi kita untuk sebagai generasi di masa mendatang menjadi pribadi yang lebih baik, mampu memperbaiki bangsa dan negara. Semoga amanah yang telah diberikan oleh rakyat kepada para pejabat dapat kedepannya dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dari saya, Literat Official, selamat menantikan video berikutnya. Salam literat.